Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Ramania, perwakilan dari materi 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada pengertian PKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP dan penyerahan jasa kena pajak JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta perubahannya. Lalu pemungutan pajak terhadap PKP. A. Penyerahan atas barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang-barang yang dikenakan pajak atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Barang yang dimaksud adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. B. Impor barang kena pajak. Impor barang kena pajak maksudnya adalah memasukkan barang-barang yang dikenakan pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, air, dan udara serta daerah kontinen di dalamnya yang diatur dalam undang-undang. C. Penyerahan jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jasa yang dimaksud adalah setiap kegiatan pemberian pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maksudnya adalah kegiatan memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean maksudnya adalah kegiatan memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak berwujud. Ekspor barang kena pajak berwujud maksudnya adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud maksudnya adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Supaya pemahaman mengenai pengusaha kena pajak PKP semakin mudah. Lalu ada pengertian NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha dan memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. NPPKP tercantum dalam surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Untuk memperolehnya, pengusaha kena pajak harus mendaftarkan usahanya serta memenuhi syarat dan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh KPP. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 PMK 03/2017. Untuk menjadi PKP, pengusaha harus memenuhi syarat seperti melampirkan laporan keuangan, foto tempat usaha, dan dinas lokasi. Persyaratan dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan objektif dan subjektif. Persyaratan objektif. A. Untuk pengusaha orang pribadi harus menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan selama 2 tahun terakhir dan tidak memiliki utang pajak kecuali yang telah disetujui untuk diangkut atau ditunda pembayarannya. B. Untuk pengusaha berbentuk badan juga wajib menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir, tidak memiliki utang pajak, dan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh pengurus atau penanggung jawab perusahaan. Persyaratan subjektif. A. Melakukan ujian formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. B. Fotokopi KTP pemilik usaha. C. Fotokopi NPWP pemilik usaha. D. Fotokopi NPWP perusahaan. E. Fotokopi situ atau surat izin tempat usaha. Dan siup surat izin usaha perdagangan. F. Fotokopi akte perusahaan. G. Surat kuasa permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP apabila yang mengajukan permohonan bukan pemilik usaha. Berikut ini wajib pajak yang wajib mengakukan dirinya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. 1. Pengusaha yang dikenai PPN wajib melaporkan usahanya pada KPPI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. 2. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Juga wajib mendaftar diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan. 3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. 4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam 1 tahun putus seluruh nilai peredaran brutonya melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. 5. Pengusaha yang mengajukan peredaran bruto atau jumlah penerimaan bruto yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni sebesar 4,8 miliar rupiah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, perkenalkan saya Kalista Hidayah, absen 9. Saya ingin bertanya, jelaskan ekspor barang kena pajak yang berwujud. Oke, izin menjawab. Ekspor barang kena pajak berwujud maksudnya adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Apakah bisa diterima? Saya perkenalkan saya Patricia apa penyerahan jasa kena pajak? Oke, izin menjawab. Penyerahan jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jasa yang dimaksud adalah setiap kegiatan pemberian pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan. Apakah bisa diterima? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.